Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Pembalap uji Ducati, Michel Pirro, membagikan foto eksklusif dari uji coba rahasia di Misano yang memperlihatkan arah baru MotoGP menuju regulasi 2027. Di bawah pengawasan Dorna Sports dan MSMA, perubahan besar akan berlaku 2 tahun lagi, termasuk Pirelli sebagai pemasok ban tunggal menggantikan Michelin. Ducati menguji Desmos Edici yang sudah disesuaikan dengan standar aerodinamis 2027. Mesin 1000 cc dimodifikasi dengan simulasi elektronik agar menyerupai karakter mesin 850 cc, lengkap dengan bahan bakar ramah lingkungan dan kapasitas tangki yang berkurang menjadi 20 liter. Selain itu, peraturan baru juga melarang penggunaan ride high device. Motor uji Pirro tampil lebih ringkas dengan desain aerodinamika yang diperbarui. Sayap depan kini berukuran maksimal 50 mm dari fairing dan lebar dipangkas menjadi 550 mm. Ducati bahkan mengadopsi sayap monoplane mirip dengan pendekatan Yamaha dan Aprilia, dengan tepi depan agresif serta panel samping ramping untuk memaksimalkan aliran udara. Meski regulasi ditujukan untuk membatasi performa, Ducati tetap mengandalkan computational fluid dynamics dan uji terowongan angin untuk mempertahankan keunggulan teknis. Uji coba ini menjadi gambaran awal era baru MotoGP di mana kecepatan, efisiensi, dan inovasi aerodinamis akan menjadi kunci persaingan. Asisten pribadi Marc Marquez, Jose Luis Martinez, menilai The Baby Alien selalu mampu tampil lebih kuat ketika berada dalam tekanan. Menurutnya, semakin Marquez diprovokasi, semakin besar pula keinginannya untuk membuktikan diri di lintasan MotoGP. Sejauh ini performa Marquez di musim 2025 terbukti luar biasa. Pembalap Ducati Lenovo itu memimpin klasemen sementara dengan 512 poin, unggul 182 poin atas adiknya Alex Marquez. Dengan selisih besar tersebut, Marc hanya membutuhkan tambahan 3 poin lebih banyak dari Alex untuk memastikan gelar juara dunia musim ini. Situasi ini membuat peluang Marquez mengunci gelar di MotoGP Jepang 2025 semakin terbuka lebar. Kepada Motosan, Martinez menambahkan Marquez berada dalam kondisi fisik dan mental terbaiknya untuk menghadapi momen bersejarah ini. Meski balapan berlangsung di markas Honda, mantan tim yang membesarkannya, Martinez menegaskan gelar akan dirayakan dimanapun. Yang terpenting Marquez ingin membuktikan dirinya tetap yang terbaik di era Ducati. Francesco Bagnaia mendapat saran mengejutkan terkait masa depannya di MotoGP. Mantan juara dunia Moto2 Tony Elias menilai Pecco sebaiknya meninggalkan Ducati ketimbang terus berambisi menyaingi Marc Marquez sebagai pembalap utama. Sebagaimana diketahui di MotoGP 2025, posisi Marquez di Ducati sudah tak tergoyahkan. Pembalap Spanyol itu tampil impresif dan hampir pasti merebut gelar juara dunia musim ini. Sebaliknya, Bagnaia kesulitan bersaing di papan atas dan tak mampu masuk dalam perebutan gelar. Kepada Motosan, Elias sendiri menilai bahwa kondisi Bagnaia saat ini kurang menguntungkan. Saya pikir Pecco sedang berada dalam siklus di mana ia kekurangan dukungan. Sangat sulit berada di level Marquez dengan situasi sekarang. Menurut Elias, Bagnaia membutuhkan suasana baru untuk menghidupkan kembali motivasinya. Ia pun menyarankan Bagnaia mencari tantangan di tim lain. Saya rasa ia harus keluar dari lingkaran ini sekarang juga, misalnya ke Aprilia atau Yamaha. Dengan begitu ia bisa mendapat udara segar dan harapan baru. Jika benar meninggalkan Ducati, karir Bagnaia bisa memasuki babak baru. Namun, keputusan ini tentu bukan hal yang mudah, mengingat Ducati masih menjadi motor paling kompetitif di MotoGP. Alex Marquez dipastikan akan mendapatkan motor dengan spesifikasi pabrikan mulai musim 2026 sebagai penghargaan atas performa gemilangnya di MotoGP tahun ini.
Saat ini Alex masih menunggangi Desmosedici GP24 versi tahun lalu. Namun demikian, ia berhasil mencetak terobosan besar dalam karirnya. Ia meraih kemenangan Grand Prix perdana di Jerez dan Catalunya, ditambah 1 kemenangan sprint, serta total 21 podium dari 32 balapan. Alex menyebut langkah ini sebagai mimpi yang menjadi kenyataan. Merupakan suatu kehormatan bisa membalap dengan motor pabrikan bersama Gresini. Ini adalah hadiah untuk saya, tim, dan semua yang telah bekerja keras. Rider Aprilia Jorge Martin menilai performa RSGP kini semakin mendekati level Ducati setelah adanya sejumlah peningkatan teknis di sepanjang musim. Sang juara bertahan MotoGP ini mengakui salah satu kendala terbesar tim adalah keterlambatan dalam pengaturan elektronik yang sering membuat mereka kesulitan masuk Q2 pada awal tahun. Namun setelah data semakin banyak terkumpul, performa motor Aprilia menunjukkan kemajuan signifikan. Martin mencontohkan di GP San Marino, ketika pengaturan elektronik sudah lebih matang, baik dirinya maupun Marco Bezzecchi mampu langsung menembus Q2. Ia menekankan bahwa fokus utama tim saat ini adalah membangun fondasi solid untuk musim depan agar tidak lagi tertinggal dalam hal detail teknis. Bezzecchi sendiri tampil impresif di Misano dengan merebut pole position, kemenangan sprint, serta podium kedua di balapan utama, hanya kalah setengah detik dari Marc Marquez. Sementara Martin yang absen panjang akibat cedera masih dalam tahap adaptasi dengan RSGP, meski ia memuji perkembangan signifikan dari revisi posisi stang pada tes pasca balapan. Menurut Martin, targetnya kini adalah mendapatkan motor yang lebih mudah dikendalikan dan mengurangi beban fisik agar mampu menjaga konsistensi sepanjang lomba. Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menyatakan dirinya tertantang untuk mengalahkan Marc Marquez secara langsung di lintasan. Pada balapan terakhir di MotoGP San Marino, Bezzecchi tampil impresif, namun harus puas finish kedua setelah kalah tipis dari juara dunia 8 kali tersebut. Bezzecchi mengakui Marquez saat ini adalah pembalap terkuat di grid. Duel 1 lawan 1 melawan Baby Alien tentu menjadi ujian tersulit, bahkan ketika ia sudah memberikan performa terbaik di Misano. Meski kecewa, rider asal Rimini itu menegaskan akan terus belajar dari gaya balap Marquez untuk meningkatkan kecepatan dan konsistensinya. Musim MotoGP 2025 masih menyisakan 6 seri, yaitu Jepang, Indonesia, Australia, Malaysia, Portugal, dan Valencia. Dengan kalender tersebut, Bezzecchi memiliki 6 peluang lagi untuk menantang Marquez sekaligus memperbaiki posisinya di klasemen. Dengan tekad besar dan motivasi tinggi, ia berharap bisa mencetak kemenangan penuh melawan Marquez sebelum musim berakhir. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Priyandi Satria, menyebut sirkuit Mandalika berpeluang menjadi saksi sejarah MotoGP jika Marc Marquez mengunci gelar dunia di Indonesia. Ya, balapan MotoGP Mandalika 2025 sendiri akan berlangsung pada 3 hingga 5 Oktober, tepat setelah seri Motegi Jepang. Menurut Priyandi, secara matematis Marquez memang bisa mengamankan gelar lebih awal di Motegi. Namun jika hal itu tidak terjadi, besar kemungkinan Mandalika menjadi tempat penentuan. Ini akan menjadi momen besar sekaligus kebanggaan bagi Indonesia. Dunia akan melihat Mandalika bukan hanya sebagai sirkuit baru, tetapi juga panggung sejarah MotoGP. Priyandi memastikan MGPA telah menyiapkan skenario khusus jika Marquez benar-benar juara dunia di Mandalika. Persiapan meliputi seremoni penobatan, pengaturan penonton hingga aspek keamanan agar acara berlangsung lancar dan berkesan. Jika skenario ini terwujud, maka MotoGP Mandalika akan mencatat sejarah sebagai tempat perayaan gelar dunia Marc Marquez bersama Ducati. Hal ini tentu akan memberikan sorotan global bagi Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Mandalika sebagai salah satu sirkuit penting dalam kalender MotoGP. Lando Norris harus menelan pil pahit
usai melakukan kesalahan besar pada sesi latihan kedua GP Azerbaijan 2025 di sirkuit Baku. Pembalap McLaren itu kehilangan kendali di tikungan 4 saat simulasi kualifikasi dengan ban soft hingga menabrak dinding dan merusak suspensi belakang mobilnya. Meski berhasil kembali ke pit, kerusakan cukup parah membuatnya tidak bisa melanjutkan 30 menit terakhir sesi. Akibatnya Norris kehilangan kesempatan penting untuk menguji mobil dengan bahan bakar penuh. McLaren sendiri menjalani hari yang tidak mulus. Oscar Piastri, rekan setim Norris sekaligus rival utama dalam perebutan gelar, juga sempat menyentuh dinding. Beruntung kerusakannya ringan dan ia finish ke-12 tercepat. Di sisi lain, Ferrari tampil menjanjikan dengan Lewis Hamilton sebagai yang tercepat diikuti Charles Leclerc. Norris mengakui kecepatan Ferrari. Dengan waktu persiapan terbatas, Norris kini dituntut bekerja ekstra keras menghadapi sisa akhir pekan di Baku.